Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak ketemu. Kali ini saya agak sedikit santai pakai kaos, dan ini pakai logo. Kaosnya ini berlogokan TI, ya, Teknik Industri. Satu kebanggaan dari kita seorang teknik industri, dan Anda sebagai calon sarjana teknik industri. Ya, mudah-mudahan aja Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita di rumah bisa berkomunikasi seperti ini. Saya akan berbicara tentang kualitas yang hubungannya dengan masalah harga, ya, atau biaya yang kita tetapkan. Nah, ada menurut pendapat Russell di dalam sebuah bukunya yang dia susun tahun 1966, bahwa kualitas itu dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menurunkan biaya. Yang ketiga, dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat, pertanggungjawaban produk atas produk yang dibuat, artinya bahwa siapapun yang menjual produk itu bertanggung jawab tentang keberadaan produk tersebut. Yang kelima, ada dampaknya secara lokal ataupun internasional. Dan yang terakhir adalah penampilan produk atau nanti jasa dapat terwujud karena kualitas yang ditetapkan. Nah, itu menurut pendapat Russell tahun 1960. Kaitannya dengan pelayanan dan produktivitas, ya, suatu produk itu ditetapkan sebagai berikut. Kalau suatu produk dengan customer satisfaction, artinya pelayanan customernya itu baik, itu otomatis dapat meningkatkan pasar, berdampak kepada produktivitas produk. Produktivitas produk itu apabila dia meningkat, itu juga keuntungan akan bertambah lebih besar. Sebaliknya, kalau umpama customernya rendah atau pelayanannya kurang, itu juga berdampak terhadap market share, terhadap penjualan, terhadap produktivitas. Apalagi kalau harganya juga jadi turun, ya, itu juga berdampak kepada profit yang kita hasilkan. Nah, karena itu kita harus berusaha bagaimana pelayanan produk kita itu bagus, harga pasar juga share-nya terus berkembang, meningkat, ya, kemudian produknya juga terus meningkat, dan itu berdampak kepada keuntungan yang lebih baik. Ya,
Kemudian selanjutnya adalah konsep biaya. Sama, di mana-mana juga akan bicara hal yang sama. Konsep biaya itu adalah, pertama kita sepakati dulu berapa keuntungan yang akan kita ambil dari suatu produk. Nah, setelah itu baru kita tetapkan berapa sih biayanya dari produk tersebut. Nah, di sini ada dua hal yang harus kamu ketahui. Kalau waktu produk itu secara dilakukan secara, misalnya konsep biaya itu tradisional dulu itu ya, itu biasa bisa jadi harga jual itu sama juga dengan biaya ditambah dengan keuntungan. Jadi sekali lagi, biaya itu sama dengan harga jual itu sama juga dengan biaya ditambah dengan keuntungan. Sekarang beda. Kalau konsep modern sekarang, biaya itu adalah harga jual dikurang dengan keuntungan atau profit. Sekali lagi, bahwa biaya itu adalah harga jual dikurang dengan profit. Kenapa? Yang namanya harga jual sekarang itu ditentukan oleh customer. Karena ditentukan oleh customer, kita tidak bisa atur biayanya. Akibatnya kita juga nggak bisa atur berapa keuntungan yang harus kita dapat dari penjualan itu. Ya. Kemudian selanjutnya, karena itu kita dituntut dengan bagaimana cara pengelolaan biaya yang benar. Kalau konsep yang pertama tadi, di mana harga jual itu adalah biaya plus profit, itu kita tetapi dulu harga jualnya, kemudian kita tetapkan dulu berapa biaya yang dibutuhkan, bukan biaya, tapi berapa keuntungan yang kita tetapkan. Nah, baru kita tahu berapa biayanya. Biaya itu real, ya, sesuatu yang kita bisa tidak rubah. Keuntungan juga real. Ini konsep yang pertama nih. Sehingga harga dari waktu ke waktu dia berubah. Begitu seterusnya. Tapi sekarang lain. Kalau sekarang itu dari harga yang kita tetapkan, keuntungan juga kita tetapkan, biaya itu ya, itu bisa kita atur. Kalau umpamanya ada satu barang yang dibutuhkan untuk pada produk tersebut, ternyata biayanya lebih mahal, kita bisa cari yang lebih murah. Atau dengan cara kita menetapkan kualitas yang lebih baik, mungkin juga kita bisa turunkan harga biaya itu. Satu contoh, ya, nggak usah jauh-jauh deh, yang sehari-hari kita lakukan di rumah. Kalau kita ada di dalam kamar, kadang lampu kita nyala, kadang AC kita nyala, nggak ada masalah karena kita ada di dalamnya. Tapi kadang kita suka lupa pada waktu kita keluar rumah, lama di luar, AC dan lampu masih tetap nyala. Kan nggak ada pengaruhnya terhadap
keberadaan kita pada waktu itu. Jadi biayanya jadi tinggi. Nah, itu berdampak kepada yang lain. Kemubajiran sudah ada di dalamnya. Nah, karena itu quality suatu produk itu dan kita tingkatkan terus, itu berpengaruh sekali dengan biaya. Biaya yang kita tetapkan itu berpengaruh besar terhadap kualitas suatu produk yang kita buat atau kita akan jual. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat pahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.